Lailatul Qadar artinya Lailatul Hukmi atau malam penetapan, Lailatul Taqdir atau malam penetapan takdir. Dinamakan Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan di malam ini apa yang Dia kehendaki dari urusannya sampai malam Lailatul Qadar tahun yang akan datang, berupa urusan kematian, ajal, rizki, dan lain-lainnya, dan menyampaikan kepada para pelaksana segala urusan ini, yaitu 4 malaikat Israfil, Mikail, Israel, dan Jibril alaihissalam. Dijelaskan di dalam tafsir Abi Al-Laitsi. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah malam yang dikabarkan oleh Allah sebagai malam kemuliaan, di mana nilai keberkahan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia menebarkan salam hingga terbit fajar. Secara tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan malam itu dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut, diriwayatkan Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa di masa lalu ada pemuda Bani Israel yang berjihad di siang hari dan beribadah qiyamul lail di malam hari selama 1000 bulan berturut-turut. Para sahabat pun berdecak kagum terhadap amalan pemuda Bani Israel itu dan membayangkan betapa besar pahala orang itu. Namun Rasulullah SAW menyebutkan adanya pahala yang lebih besar dari itu, yakni amal ibadah seorang mukmin pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Di samping itu, Lailatul Qadar juga disebut oleh Allah sebagai malam keberkahan atau Lailatul Mubarakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan." Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Apa keistimewaan malam itu sehingga memperoleh kedudukan yang sangat tinggi? Ada 2 sebab penting. Pertama, karena pada malam itulah diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sedangkan Al-Quran memberikan kehidupan baru bagi umat manusia, sehingga malam itu adalah awal dimulainya kehidupan baru bagi manusia, sehingga layak sekali dijadikan hari yang mulia. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan, malam itu dinamakan Lailatul Qadar, karena pada malam itu turun Al-Quran yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dibawa oleh malaikat yang memiliki derajat yang tinggi, kepada Rasul yang mempunyai derajat yang tinggi, untuk disampaikan kepada umat yang tinggi pula. Kedua, pada malam itulah banyak sekali malaikat yang disertai Jibril alaihissalam untuk memberikan ucapan keselamatan atau tahiyat kepada orang-orang yang berpuasa, shaimin, yang ikhlas, mukhlisin, dan untuk menyaksikan amal ibadah mereka, serta untuk menebarkan salam dan rahmat di antara penduduk bumi. Oleh karena itu, malam itu juga disebut malam keselamatan atau Lailatul Salam atau malam kemuliaan, Lailatul Syaraf. Juga dinamakan Lailatul Tajalli, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cahaya dan hidayahnya untuk para hambanya, orang-orang yang shaum dan orang-orang yang beribadah malam. Memang keistimewaan Lailatul Qadar ini tak bisa dihayalkan besarnya, sebab turunnya adalah sebagai bagian dari syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kedatangannya merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam. Di dalam kitab Syu'abul Iman diriwayatkan satu hadis oleh Imam Baihaqi dari Anas radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila datang Lailatul Qadar, turunlah Jibril bersama rombongan angkatan malaikat yang jumlahnya besar sekali. Mereka bersolawat kepada segala hamba yang berdiri maupun yang sedang duduk menyebut nama Allah. Apabila telah datang hari raya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan diri kepada para malaikat dengan hambanya itu. Allah berfirman, "Hai malaikatku, apakah balasan bagi seorang pekerja yang telah menyempurnakan pekerjaannya?" Para malaikat menjawab, "Ya Rabbana, balasannya adalah disempurnakan upahnya." Allah berfirman, "Wahai malaikatku, para hambaku, baik lelaki maupun perempuan, telah menyelesaikan fardu yang telah kuwajibkan atas mereka.
Kemudian mereka keluar ke tanah lapang untuk berdoa. Demi kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku, ketinggianku, dan ketinggian tempatku, aku akan memperkenankan doa mereka. Kemudian Allah berfirman kepada para hambanya, kembalilah kalian, sungguh aku telah gantikan keburukanmu dengan kebaikan. Dari Ibnu Abbas dia berkata, dituliskan di umul kitab apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, berupa rizki, hujan, kehidupan, kematian, sampai siapa yang akan naik haji. Berkata Ikrimah, ditetapkan orang-orang yang akan naik haji pada malam Lailatul Qadar, nama mereka dan nama orang tua mereka. Tidak ada satupun yang terlewat dan tidak ada tambahannya. Tafsir As-Suyuti. Maka mintalah pada Sang Maha Dermawan, Sang Maha Pemurah segala yang baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dan suka jika hambanya meminta dan memohon kepadanya, karena dialah Rabb yang telah menciptakan kita dan yang menjadi satu-satunya sandaran bagi kita dunia maupun akhirat.